Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Nurrahma, NIM 20112900010, kelas 3A, Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan mata kuliah morfologi dan dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis morfem dan juga contohnya. Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi mengenai jenis-jenis morfem dan contohnya. Sebelum kita memasuki materi mengenai jenis-jenis morfem, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu morfem. Morfem adalah suatu gramatika terkecil yang memiliki makna dengan kata terkecil, yang berarti satuan ini tidak dapat dianalisis menjadi lebih kecil lagi tanpa merusak makna. Contohnya, bentuk kata membeli dapat dianalisis menjadi dua bentuk terkecil, yaitu me dan beli. Bentuk beli adalah morfem, yakni morfem afiks yang secara gramatikal memiliki sebuah makna. Dan bentuk beli juga sebuah morfem, yakni morfem dasar yang secara leksikal memiliki makna. Kalau bentuk beli dianalisis menjadi lebih kecil lagi, menjadi be dan li. Keduanya jelas tidak memiliki makna apa-apa, jadi keduanya tersebut bukan sebuah morfem. Baiklah, kita masuk ke jenis-jenis morfem. Jenis-jenis morfem dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu berdasarkan kebebasannya. Jenis morfem ini dibedakan menjadi 2. A. Morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan dalam penuturan. Morfem bebas juga dianggap sebagai morfem yang memiliki potensi untuk dapat berdiri sendiri pada suatu bangun kalimat. Contoh kalimat: 1. Kursi itu dari kayu mahoni. Kata kursi di sini merupakan morfem bebas yang terdiri dari satu morfem. Contoh yang kedua, saya belum menikah. Kata saya di sini merupakan morfem bebas yang terdiri dari satu morfem. B. Morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam penuturan. Morfem terikat juga dianggap sebagai morfem yang tidak memiliki potensi untuk berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lainnya. Contohnya, yang pertama yaitu kapan hujan ini akan berhenti. Kata henti di sini merupakan morfem terikat karena tidak bisa berdiri sendiri dan terikat dengan morfem ber. Contoh yang kedua, perjuangkan harkat dan martabatmu. Kata juang di sini merupakan morfem terikat karena tidak bisa berdiri sendiri dan terikat dengan morfem per dan kan. Jenis morfem yang kedua yaitu berdasarkan keutuhan bentuk. Berdasarkan keutuhan bentuk, morfem dapat dibedakan menjadi A. Morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang bagian-bagian pembentukannya bersambung, misalnya ter, per, pohon, lihat, pun. B. Morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang bagian-bagian pembentuknya tidak bersambung. Contohnya pada kalimat ke dan an dalam sebuah kata kemanusiaan. Bukan merupakan penjumlahan dua morfem ke dan an, tapi satu morfem saja. Jenis yang ketiga yaitu berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata. Morfem ini dapat dibedakan menjadi A. Morfem dasar. Morfem dasar adalah morfem yang dapat
menjadi dasar dalam satu proses morfologi, misalnya morfem beli dan makan. B. Morfem afiks. Morfem afiks adalah morfem yang tidak dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, tetapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses afiksasi. Yang keempat yaitu jenis morfem berdasarkan jenis morfem yang membentuknya. Jenis ini dapat dibedakan menjadi A. Morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, yakni morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan. Misalnya, morfem lihat, ter, dan lah. B. Morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terbentuk dari nada, tekanan, dan intonasi. Dalam bahasa Indonesia, tidak dimasukkan morfem ini, tetapi hanya dapat ditemukan dalam bahasa Cina. Jenis morfem yang kedua yaitu berdasarkan kehadirannya secara konkret. Morfem ini dapat dibedakan menjadi morfem wujud. Morfem wujud adalah morfem yang secara nyata ada, sedangkan morfem tan wujud kehadirannya tidak nyata. Morfem tan wujud hanya ada dalam bahasa Inggris. Jenis morfem yang terakhir yaitu berdasarkan ciri semantik, dibedakan menjadi bermakna leksikal, karena di dalam dirinya telah memiliki makna seperti makan, pulang, dan pergi. Sebaliknya, morfem afiks seperti ber, ke, dan ter termasuk morfem tidak bermakna leksikal yang dapat langsung menjadi unsur dalam penuturan. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat mengenai jenis-jenis morfem dan contohnya dari saya. Apabila ada kekeliruan dan salah-salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.